plus minus antara teman-teman membuat izin dulu, UMKM ini membuat izin dengan tidak. Sekarang rekan-rekan sekalian UMKM ini lebih nyaman ya dalam arti ketika berkendara memiliki SIM apa tidak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Andi, drivernya kesasar, jadi ya kita mulai dulu saja untuk Oh, udah hadir beliaunya. Baik, sambil nanti Mas Andi, Ketua Kadin Surabaya hadir bersama kita, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah talk show perdana dan nanti izinkan saya untuk menyampaikan apa itu rumah UMKM dan kemudian apa sih yang kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan bersama-sama di rumah yang hari ini kita deklarasikan ini. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Halo, Mas Ali Afandi, Ketua Kadin Surabaya. Mas Ketua, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesasar ya tadi ya? Oke. Oh, sorry. Ya, monggo. Baik, beliau, saya atas nama teman-teman Merkuri dan panitia kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih karena sebenarnya hari ini, boleh ya Mas ya disampaikan ya, beliau harusnya terbang ke Australia karena menunggu kelahiran putra kedua beliau. Nah ini makanya ini sambil ini daring sama Nyonya supaya Nyonya tahu bahwa tidak kemana-mana suaminya begitu lagi ada di sini. Jadi mohon waktu untuk di awal-awal nanti Mas Andi kayaknya memang tidak mungkin bisa mengikuti sampai akhir ya. Tetapi izinkan kami untuk jangan terlalu pelit-pelit ya Mas. Biar ada komunikasi sedikit sama teman-teman yang sudah hadir, baik. Nanti kita akan berdiskusi sama beliau termasuk kemudian kita akan meminta pendapat beliau tentang situasi dan kondisi UMKM dan kemudian apa yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman Kadin Surabaya yang juga menjadi kepanjangan tangan dari Kadin Jawa Timur pastinya. Ya. Dan sebelum saya akan mengundang beliau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, izinkan exit permit dari bos saya Pak Edward Setia Dharma untuk membuka rumah UMKM-nya Merkuri FM ini. Kami panggil Pak Edward Setia Dharma untuk memberikan sambutan singkat. Setelah itu nanti saya langsung ke Mas Andi. Pak Edward, monggo. Terima kasih Pak Aldi. Ya, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Terima kasih Pak kehadirannya Pak Ali Afandi selaku Ketua Kadin Surabaya maupun Barto and Friends. Kami dari Merkuri FM 96, ini edisi perdana dari program kita Rumah UMKM. Tidak disangka antusiasme teman-teman di sini luar biasa, kita jadi full house. Next kita akan atur supaya akomodasinya lebih nyaman lagi. Nah kita berharap ini menjadi salah satu trigger ya, momen ya Pak untuk UMKM berjaya menuju Surabaya bangkit. 2023 tidak gelap, ya kan? Karena kita yakin UMKM bisa kompak dalam satu ekosistem yang kita bisa saling support untuk mendukung perekonomian Surabaya, Jatim maupun Indonesia. Tepuk tangan ya boleh ya. Ya, saya selaku CEO dari Merkuri Media Group mau menyampaikan komitmen untuk benar-benar support Pak. Dengan semua stakeholder yang terkait ekosistem UMKM. Jadi mari kita baik di acara ini maupun setelahnya kita networking untuk saling sharing, saling support. Itu saya kira, terima kasih, selamat menikmati. Baik. Terima kasih banyak Pak Ed, Bapak Ibu sekalian. Rumah UMKM ini diinisiasi oleh Radio Merkuri untuk menjadi seperti namanya, menjadi rumah bagi kita semua, bagi teman-teman UMKM. Apa yang kemudian rumah UMKM sediakan? Mari kita berkomunikasi, mari kita berkolaborasi, bukan berkompetisi. Banyak yang nanti kita bisa kerjakan. Mau bikin pelatihan, ayo. Mau kemudian display tempat, Merkuri akan menyediakan. Syukur-syukur nanti kalau ada vendor yang mau membangunkan
displaynya. Ya, kata Mas Boy begitu. Terus kemudian kalau ataupun kita mau juga meningkatkan kinerja masing-masing, saya juga mengundang Anda karena hari ini lengkap sekali teman-teman yang maaf tidak dalam kerangka apapun, teman-teman yang baru mulai menunjukkan eksistensinya di UMKM, Mas Andi, itu ada displaynya dan ini juga adalah hasil karya teman-teman yang sudah dilatih oleh Barto and Friends dan ada juga yang sudah levelnya luar biasa. Saya lihat Bu Neni juga luar biasa, teman-teman dari Waska dan yang lain-lain. Baik, karena yang ditunggu sudah hadir bersama saya, Mas Andi. Silakan dipegang mikrofonnya. Oke. Dari Kadin. Oke, baik. Yang pertama-tama saya ingin Pak Ketua berkomentar soal pertumbuhan UMKM sampai hari ini di Surabaya, yang di Surabaya. Monggo, silakan Pak Ketua. Masih Mas Aldi. Selamat sore semua. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanpa mengurangi rasa hormat izin pakai masker demi keamanan bersama karena saya kontak erat sama orang yang barusan positif. Lah ini memang agak mengkhawatirkan. Jadi saya menjaga jenengan. Tadi saya mohon maaf nggak salaman, bukannya saya nggak ngargain, tapi memang kondisinya tidak memungkinkan. Baik, Mas Aldi, saya izin jawab dulu pertanyaannya Siap. tadi. Terkait dengan pertumbuhan UMKM ini ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif kita bisa dilihat dari kualitas apa yang rekan-rekan UMKM rasakan. Kuantitatif jumlahnya kalau tidak salah berdasarkan dinas UMKM ada sekitar 60 ribuan UMKM di Surabaya, 14 ribu terdaftar di dinas, sisanya di kecamatan-kecamatan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang UMKM ini ada banyak, Mas. Jadi kalau misalkan 50 miliar ke bawah itu masih dibilang UMKM, termasuk salah satu perusahaan saya banyak yang UMKM. Tahun depan Pak Jokowi bilang akan gelap teman-teman sekalian. Tadi yang paling merasakan dampaknya UMKM, terkena dampaknya dulu ini kan pada saat 2019 ketika PSBB, saya yakin semua merasakan linu-linu satu badan, sama kayak waktu kena COVID. Nah, rekan-rekan sekalian UMKM ini yang merasakan dampak duluan, yang paling lambat recovery-nya. Padahal tahun 98 ini kan yang paling menyelamatkan bangsa Indonesia. Insya Allah rekan-rekan sekalian yang akan menyelamatkan pertumbuhan ekonomi dari kegelapan masa depan. Karena bisa dilihat UMKM ini tahan banting, walaupun UMKM ini banyak yang terfilter pada saat 2019 kemarin itu Mas Aldi. Itu bisa dibilang teman-teman juga blessing in disguise. Kenapa? Pertama, teman-teman UMKM jadi merasakan bahwa sebenarnya work from everywhere, kerja dari manapun itu bisa dilakukan. Otomatis teman-teman efisiensi, bekerja tidak harus di kantor. Dulu kan kita kerja di kantor, gagah pakai jaket, pakai baju. Sekarang lewat Zoom, celana pendekan, pitching investor sudah bisa nyari investor. Ini menunjukkan apa? Border itu sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas, pelatihan-pelatihan sertifikasi juga banyak. Jadi COVID kemarin bisa dibilang merupakan salah satu percepatan untuk kita bisa naik kelas UMKM di Surabaya. Jadi sekilas seperti itu Mas Aldi. Nanti kalau saya jawab semua Mas Aldi nggak jadi nanya lagi. Iya, nanti enak di saya. Baik, saya memaksimalkan waktu saja. Yang paling penting adalah apa sih peluang-peluang kita bisa berkolaborasi dengan Kadin. Apa sih yang sudah Kadin pikirkan untuk semua UMKM? Ya, kalau enggak ya kita minta beliaunya untuk memikirkan setelah ini. Karena sudah ada rumah UMKM. Pak. Ya, makasih Mas Aldi. Saya ingin tanya dulu dari yang hadir di sini ada yang sudah punya izin belum atau NIB? Gak apa-apa kok, ini bukan Kita di sweeping kok. Kita bukan. Ini yang angkat ini sudah punya apa belum? Sudah. Oh, yang angkat sudah, yang lain belum berarti. Belum. Belumnya kok ngene toh. Ngene loh. Nah, gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, saya tanya dulu, kenapa teman-teman harus membuat izin? Nah, ini kan kayaknya lebih keras suaranya. Sudah kelihatan lagi penyiar kan luwih cuawak enggak iki ae gak apa-apa. Lagi pilek terus suaranya pelang ngantuk nih. Jadi gini, plus minus antara teman-teman membuat izin dulu, UMKM ini membuat izin dengan tidak. Sekarang rekan-rekan sekalian UMKM ini lebih nyaman ya dalam arti ketika berkendara memiliki SIM apa tidak.
ketika teman-teman memiliki rumah, memiliki KTP, lebih aman apa tidak? Bukan terkait sama perpajakan. Pastinya Kadin akan memperjuangkan kepentingan dari UMKM. Tetapi yang pingin di sini adalah bagaimana kita mendaftarkan diri ke pemerintah agar kita sendiri pertama aman, kedua nyaman. Ketika nanti misalkan ada kebijakan pemerintah, ada kebijakan dari Kadin, kebijakan dari Pemkot misalkan, yang mungkin merugikan bagi teman-teman UMKM. Misal pajak 10%. Teman-teman bayar pajak di sini enggak? Yo ada yang bayar, ada yang enggak apa-apa. Proses. Kalau UMKM pajaknya hanya 0,5%. Kalau perusahaan-perusahaan lain bisa 10%. Nah itu kalau misalnya sudah punya izin, paling tidak ketika menyampaikan aspirasi, teman-teman Kadin juga bisa membantu. Terus kedua, biasanya nanti akan ditanya Mas Aldi, kalau nggak salah mulai tahun depan atau 2 tahun lagi, bagi yang ingin mendaftar jadi anggota Kadin itu harus memiliki NIB, nomor induk berusaha kalau nggak salah. Ya. Jadi itu akan memudahkan kita untuk membantu klasifikasi kira-kira, misal ada yang jualan kopi ya, ini apa ini? Ya. Oh ada fresh juice. Fresh juice ini misal HPP-nya berapa? Anggap aja 7.500. Ya. Kalau misalnya gabung di anggota Kadin, ada supplier botolnya. Dari situ kita menggunakan sinergi antar anggota, antar pengurus. Jadi bisa dibuat yang harganya sebelumnya 7.500, HPP-nya bisa lebih rendah lagi. Nah inilah tujuannya dari networking. Tadi saya juga melihat ada namanya Barto and Friends. Barto and Friends itu nama Mas Barto gitu apa? Ya, Barto dan teman-temannya. Oh ada Mas Ya. Bartonya? Mas Bartonya lagi, ada perwakilannya Mas Barto, ada ini, Mas Freddy. Oh Mas Freddy, salam kenal Mas. Nah Barto and Friends ini kan semacam community yang menaik kelaskan UMKM kalau saya lihat sekilas ya. Betul. Jadi memberikan pelatihan, bagaimana upscaling UMKM. Lah ini sebenarnya sejalan dengan Kadin dan Mercury FM yang memiliki rumah UMKM. Menurut saya, tadi Mas Aldi sudah ngomong, bukan lagi zamannya berkompetisi, tetapi berkolaborasi satu sama lain, bukan saling berkompetisi tapi sudah saling mengangkat. Sekarang contoh, brand-brand global sejak, teman-teman perhatiin enggak? Sejak pandemi banyak keluaran-keluaran yang kolaps. Contoh, Adidas kolaborasi sama Parley. Parley itu apa? Gerakan mengurangi plastik. Lalu ada lagi Adidas dengan Copper Rimowa. Copper Rimowa itu sebenarnya gak ada hubungannya sama sepatu, tapi bikin kolaborasi edisi khusus. Mungkin bisa aja, kan habis ini 2024 masa-masa pencalekan. Just Friend ini ada edisi khusus untuk caleg Mas Aldi misalkan. Itu kan salah satu opportunity yang kira-kira bisa meningkatkan pembeli, sudah ada marketnya. Jadi kita harus mengikuti arah angin juga. Jadi 2023 seperti apa, 2024 seperti apa, teman-teman UMKM bisa memanfaatkan. Mungkin Ya. bisa itu aja Mas. Oke, baik. Ada yang ingin lebih mengkonkretkan jawaban beliau karena Mas Ketua biasa, kalau Ketua kan selalu kayak begitu. Nah sekarang saya minta ke floor, silakan. Hari ini kita punya kesempatan untuk dalam tanda petik mengikat Kadin Surabaya untuk komit dan nggak boleh keluar dari komitmennya karena ini boleh dibilang menjadi deklarasi rumah UMKM dan inilah sebagian dan semua yang ada di sini adalah menjadi sebagian nanti yang akan ditambah dengan komunitas-komunitas yang lain yang menjadi sebuah ekosistem, itulah harapan rumah UMKM. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mumpung ketemu Kadin, Mas Ketua Kadin Surabaya, apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin disuarakan, apa yang ingin disampaikan, kita langsung saja berdiskusi, akan lebih baik karena panjenengan yang lebih tahu situasi dan kondisinya. Silakan, dari teman-teman yang baru memulai UMKM juga boleh. Lah itu kan sudah mulai rasa-rasaan, Mbak, mau nanya ya? Ayo, monggo, dikasih mikrofon. Silakan Mbak, sebut nama, usahanya apa? Loh, kasih tuh. Nggak naik kelas loh. Ayo naik kelas. Oh, monggo silakan dari Woska. Yanti Woska. Silakan Mbak Woska. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Amelia, perwakilan dari Woska. Ya. Pertamanya saya mau mengucapkan terima kasih atas diundang di acara talk show Rumah UMKM ini. Baik. Dan kami sangat senang sekali karena dari Woska sendiri juga kita menaungi sekitar 90 perempuan pebisnis. Ya, macam-macam bisnisnya mulai dari bisnis rumahan siomay, kerupuk, ada baju gamis, baju muslim anak-anak dan segala macam. Jadi kita sangat senang sekali utamanya karena
dari Woska sendiri melihat ada potensi kolaborasi ke depannya, baik dari Mercury FM maupun juga dari pihak Kadin sendiri ya. Karena apa? Dari Woska sendiri selain kita menjadi platform para perempuan yang melakukan bisnis, kita juga memberikan pelatihan-pelatihan melalui pendampingan bisnis online yang sudah kita lakukan. Jadi mungkin dari beberapa kali pelaksanaan pelatihan ada beberapa yang menanyakan terkait tentang kalau pendaftaran izinnya seperti apa, kemudian untuk ngurus hakinya bagaimana. Nah mungkin kalau kita melakukan kerjasama mungkin dari pihak Kadin bisa langsung mendatangkan pakar ya yang bisa memberikan materi-materi tersebut ke anggota-anggota kita. Karena kalau dari kita sendiri, kita memberikan pelatihannya fokus kepada hal-hal yang bersifat marketing atau pengembangan bisnis. Seperti pengembangan bisnis online, hybrid marketing seperti apa, pengembangan branding seperti apa. Jadi untuk dari segi legalitasnya mungkin bisa dibantu dari pihak Kadin seperti itu. Jadi terjadi kolaborasi yang bersinergi ya antara Woska, Kadin dan pihak Mercury. Ya, terima kasih, itu Rumah saja. UMKM. Baik, Mbak Amelia ya? Ya, betul. Terima kasih, salam untuk teman-teman di Woska ya. Oke, Bos, Pak Ketua, monggo ditanggapi. Ya, makasih Mbak Amel. Terkait dengan Woska, jujur saya baru pertama kali mendengar, tapi saya mengapresiasi. Woska itu Women Online Shop. Women Online Community dan sebenarnya kita sudah 10 tahun Pak berdiri. Oh iya. Iya. 11 tahun. Oh iya 11 tahun, iya betul. Kata ibunya yang di depan. Oke. 11 tahun. Wah, Ya. hampir sama tapi kalau dari Kadin dari tahun 71, HIPMI tahun 72, saya belum lahir itu. Oh, Jadi Woska ini termasuk baru tapi luar biasa, inovatif dan adaptif. Nah, Mbak Amel terkait dengan kolaborasi, saya kira sudah gayung bersambut di sini. Tadi kita sudah duduk bareng di Mercury FM. Tinggal nanti Kadin bekerja sama dengan Mercury FM, bareng sama Woska, bareng sama Barto and Friend, dan semakin banyak orang yang tergabung dalam komunitas dan ekosistem itu akan semakin baik. Karena apa? Komitmen dari Pak Wali Kota sudah jelas bahwa memang tahun depan anggaran UMKM itu luar biasa. Nanti dari Kadin mungkin kita akan bersurat juga, makanya kita awal tahun nanti Mas, lebih baik kita MOU segera supaya nanti ketika kita bersurat kepada Wali Kota, Pemkot bisa memanfaatkan UMKM yang ada di Surabaya. Bukan hanya binaan Pemkot tapi juga binaan dari komunitas-komunitas dan termasuk Kadin. Jadi kalau terkait sama pelatihan-pelatihan di Kadin Jawa Timur itu ada namanya Kadin Institute. ya. Di situ ada sertifikasinya juga. Jadi misal Mbak Amel memiliki sertifikasi khusus di bidang marketing online. Lalu ada juga sertifikasi di bidang packaging. Yang bisa mengkurasi UMKM itu adalah orang-orang yang lulus. Jadi diuji nanti Mbak Amel. Dilatih, habis itu ada ujiannya. Kalau lulus dapat sertifikat. Dan di situ nanti bisa, misal contoh kecil. Ini kalau sudah skala global, BMW, tahu kan mobil BMW yang mahal itu? Mobil BMW itu ada satu mobil edisi khusus yang terkurasi oleh anaknya Pak Prabowo. Curated by Didit Prabowo kalau salah namanya. Jadi coba di googling ada ya Mas Edward ya. Jadi BMW itu mengeluarkan edisi khusus yang sudah terkurasi oleh orang-orang tertentu. Gak usah jauh-jauh, yang di dalam Indonesia. Iwan Tirta, ada yang tahu berarti Iwan Tirta? Tahu. Yang harganya gila-gilaan, saya juga kaget itu Mas. Masuk mau ngambil berapa Mbak? Loh bayarnya harganya mahal juga. Kejebak juga, jadi nggak tahu kalau harganya mahal. Kalau saya cuma foto aja waktu itu. Iwan Tirta itu ada, kalau misalnya kita buka Instagramnya, itu ada kain Iwan Tirta curated by. Di situ curated by ada desainer terkenal. Nah di situ teman-teman juga bisa, mungkin produk-produk makanan, misal kayak ada duren, dupia, nyonya liang. Di situ jika teman-teman punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kadin Institute atau LSP, semua termasuk personal, misalnya Mas Widodo, bener, namanya siapa? Mas Widodo ngambil kelas terkait sama rasa. Semua kurasi dari Mas Widodo itu juga curated by, ditulis di UMKM-nya. Rasanya otomatis, taste-nya itu pasti kalau sudah terkurasi sama Mas Widodo itu berarti sudah teruji, enak rasanya. Atau packaging. Packaging yang mungkin lebih sustainable, yang lebih investasi lestari, bahwa
produk package-nya itu kalau misalnya dibuang itu tidak merusak tanah, bukan dari plastik. Ada kan yang dari sagu apa singkong gitu, saya lupa, yang kena air habis itu dia bisa mencair itu tas kreseknya. Nah itu ada peluang bahwa kurator-kurator itu adalah sisi yang bisa diisi oleh teman-teman untuk meningkat kelaskan UMKM. Jadi ini prinsipnya Kadin setelah ini kan baru pembukaan, baru ngetok assalamualaikum gitu kan. Ya, betul. Nanti setelah ini prinsipnya harus ada yang konkret apa yang bisa kami bantu dan melayani untuk rekan-rekan sekalian, baik itu komunitas dari Woska, Barto and Friends, habis itu HIPMI dan lain sebagainya. Jadi saya terima kasih Mas Aldi sudah diundang dan memang sekali lagi saya minta maaf harus pakai masker. Nanti kalau misalnya sudah saya swab hasilnya negatif baru saya buka masker. Soalnya nanti kalau moro-moro positif nanti klaster merkuri kan nggak lucu Mas. Ya. Jadi kita ngejaga juga, nggak mau, saya ini melindungi rekan-rekan sekalian karena saya habis ketemu orangnya kok yo stripe loro dikirimi tadi siang, waduh ini sudah janji sama Mas Aldi ya kan. Mas Aldi udah ngomong nek gak teko kualat, waduh abot iki. Tapi prinsipnya saya menunda untuk ke Australia karena ingin bersilaturahim dengan rekan-rekan sekalian. Baik. Dan tadi Mas Eri nggak bisa hadir ya? Mas Eri nggak bisa hadir. Kalau gitu nanti insya Allah kita yang geruduk Mas Eri aja ke Pemkot. Baik, setuju. Kalau nggak bisa datang Mas Eri kita yang geruduk. Kita yang datang ke sana, setuju. Kadin yang nemenin teman-teman langsung. Nanti kalau misalkan nggak konkret kita bukan demo ya, kita surati aja dari Kadin. Iya. Karena Kadin adalah mitra pemerintah. Siap, oke baik. Sampai di sini makin jelas arah kolaborasi kita, alhamdulillah ini sudah nemu jalan. Saya membayangkan ada teman-teman dari komunitas anggur Mas. Komunitas anggur Surabaya. Yang kalau saya baca misinya Pak Roto dan teman-teman ya, Pak Roto ini itu adalah menganggurkan Surabaya. Loh, saya membayangkan ada yang komersial juga. Nah kalau misalnya ini kan peluang-peluang bisnis yang nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan Woska, bisa dengan yang lain-lain, totolan anggur, ya kan? Karena kan kita ini ekonomi kita kuat, karena consumption driven kita lumayan gede. Benar. Di atas 50%, itu artinya bahwa ya inilah yang membuat kita nggak perlu takut 2023 gelap. Karena kita ini pertumbuhan ekonominya itu consumption driven-nya itu sudah lebih dari 50%. Begitu ya? Itu yang saya belajar dari beliau loh. Bukan saya ngarang. Matur nuwun Mas. Suka makan soalnya. Silakan yang lain. Mas, Pak Alfian ya? Ya. Oke, ini ada Ya, Pak Alfian Linardi, anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Partai Solidaritas. Selamat sore Pak Indonesia. Dewan. Ya, Terima selamat kasih Mas sore. Alfian. Kayaknya Pak Dewan duduk depan aja Pak daripada Silakan, duduk di silakan. sini. Apa Nanti mau kalau Mas selalu Andi nggak ada, masyarakat? panjenengan yang saya dapur. Ini panggungnya Bro Ketua. Oh nggak apa-apa bro, silakan bro. Ini panggung bersama Mas, nggak ada panggung satu Ayo, orang. ayo, Mas. ayo. Ayo di depan Mas. Salam Ya, kenal, ya, salam ya, kenal. ya, ya. Karena Soalnya diminta, kalau- saya akan Iya betul, soalnya kalau duduknya di depan, komitmennya nggak bener, wah kita datengin. Oh. Itu tujuannya, betul kan? Kan sudah Kalau di situ kan bisa ngeles, ada ini kalau ya. di sini nggak bisa ngeles lagi. Monggo, Mas Silakan. Alfian. Oke, Ayo bro. Oke. Silakan Mas Dewan. Ya. Izin ya semuanya di depan. Monggo silakan. Saya di Oke. Bro Ketua. Izin. Ya. Nanti kalau misalnya Ya. saya strip dua dan sampean marah ke saya lagi. Sebenarnya saya hanya ingin menambah apa yang sudah disampaikan oleh Bro Ketua. Mungkin karena kalau di PSI kita selalunya panggilnya Bro and Sis gitu ya. Tadi saya pemaparan dari Bro Ketua tentang teman-teman UMKM yang ber-NIB itu ada pajaknya 0,5%. Itu sekarang ada aturan yang baru Bro Ketua. Itu sampai 0%. Dengan catatan omsetnya di bawah 500 ya. 500. Nah, jadi ada ketentuan 0% seperti itu. Kemudian mungkin saya tambahkan sedikit ya, juga apalagi fasilitas dari teman-teman yang ber-NIB adalah salah satunya yang sekarang masih ada adalah sertifikasi halal. Jadi ada kuota dari kementerian untuk sertifikasi halal. Belum juga ada juga istilah itu tambahan fasilitas
dari provinsi seingat saya itu untuk paten. Itu dari saya. Mungkin itu aja, salam kenal, saya Alfian. Terima kasih, selamat Terima sore. kasih Bro Alfian. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan komentarnya. Mbak Neni, monggo silakan. Kayaknya iya deh. Pak Firman, atau berdua nyanyi lagu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Permana, General Manager Surabaya Suite Hotel. Saya juga kaget. Siap. Jadi sebelum pandemi, saya juga jelas sebelum pandemi memang saya berkolaborasi beberapa media juga, termasuk Barto and Friend. Jadi mereka melakukan kurasi, melakukan training di hotel kami. Tidak ada charge, jadi kami salah satu program CSR kami untuk memberikan waktu dan tempat di hotel kami untuk melakukan kurasi. Kita punya program waktu idealisnya itu adalah memberikan kurasi dasar, setelah itu kolaborasi juga sama Bu Neni ini untuk, karena beliau juga kurator jadi lebih ke advance. Setelah itu kami juga sempat berkolaborasi dengan beberapa eksportir. Jadi maksud saya bahwa kalau UMKM itu hanya untuk kita sendiri hasilnya tidak maksimal. Jadi memang kita program seperti itu. Untuk yang sampai ke eksportir belum terlaksana banyak, tapi udah beberapa terjadi. Jadi mungkin kalau saya cuma menggali aja, kalau memang kita mulai dari kita sendiri, terus mungkin dari hotel saya juga bukan pribadi ya. Jadi saya rasa kalau semua berkolaborasi satu persatu, ini akan jadi bagus buat ekonomi. Nah insya Allah kalau saya ngomong, kalau ekonomi membaik pastinya dunia perhotelan juga kita akan hidup kembali. Itu aja sih poinnya. Itu Pak Aldi, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak GM. Jadi nanti nggak usah repot-repot cari tempat nggih kami nggih. Boleh kan di sana? Janji lo ya, direkam lo ya. Sudah terlaksana. Untuk forum yang lebih gede loh, yang seperti ini. Oke, Mbak Neni mau nambahin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Neni Gunarso, Pak Ketua, Bapak, dan teman-teman semua. Saya adalah salah satu pelaku UKM yang diberikan kemudahan dan fasilitas dari Surabaya Suite Hotel untuk memiliki sebuah galeri yang pada saat pandemi itu kita waktu itu gini ceritanya. Saat pandemi teman-teman UKM nih pada limbung nih. Nah akhirnya saya tuh berpikir ini harus berbuat sesuatu nih, apapun sekecil apapun kita harus lakukan gitu. Kebetulan kita ngobrol dengan Pak GM sudah ada program dengan Barto and Friends untuk UKM, training UKM yang masih pemula. Akhirnya kami diberi kesempatan untuk membuka sebuah galeri namanya Galeri Pamasa Pak Ketua. Jadi mungkin teman-teman selain di sini juga bisa berkolaborasi juga dengan kami di Surabaya Suite Hotel. Sekarang sudah bergabung lebih dari 50 UKM. Jadi produknya lebih dari 50 juga. Itu aja, jadi kalau bisa nanti kita semakin ke depan kita bersinergi bersama, apapun yang kita bisa lakukan bersama-sama untuk kebangkitan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Neni. 50 orang nanti dibawa semua ke rumah UMKM ya. Biar kolaborasinya sama Kadin lebih gampang. Pak Ketua mau nanggapin, monggo silakan. Mbak Neni ini kurator ya, berarti kan sudah bisa mengkurasi produk UMKM kira-kira apa yang bagus. Oh, Kadin Institute. Iya, saya difasilitasi Kadin Jatim Pak. Susah itu, yang lulus kurator itu sangat susah teman-teman. Iya, Jadi nggak sembarangan orang, tapi itu peluang. Jadi rekan-rekan sekalian bisa, misalnya tadi menganggurkan Surabaya, Pak Sinten, Pak Suroto. Coba Pak ikut kurator pelatihan di Kadin. Jadi nanti jenengan bisa punya misal UMKM yang produknya semua dari anggur. Baik itu makanan, minuman dan lain sebagainya, turunannya. Prinsipnya Kadin ini melayani bos-bos semua. Jadi jenengan bos saya. Jadi saya melayani jenengan semua, jangan segan untuk merintah saya. Terus yang kedua,
saya mau sharing sedikit Mas Aldi terkait sama tadi banyak gayung bersambut yang sebenarnya di sini sudah ada pelaku usaha, sudah ada legislator, sudah ada pelaku sudah ada dari Kadin, komunitas dan lain sebagainya. Ini sangat eman kalau misalkan hanya berhenti sampai sini. Jadi langsung aja to the point, nggak usah lama-lama. Kapan kira-kira Mas Aldi mau MOU sama Kadin? Kadin terbuka. Jadi nanti saya pesan ke teman-teman untuk bisa segera MOU dengan Mercury FM. Baik itu dengan Barto and Friend, dengan hotel misalnya ada tamu dari Kadin, bisa nginep pakai rate khusus. Kan kita banyak bikin seminar-seminar sekarang, baik itu online maupun offline. Yang terakhir, Kadin itu juga kemarin selalu dapat spot untuk pameran. Bahkan kemarin itu kita kesusahan. UMKM apa yang mau ditampilkan dong, Hamin 2 kan. Tapi kalau misalnya dari Barto and Friend atau dari Mbak Neni atau dari Woska itu bisa mau menampilkan UMKM-nya, itu gratis kok, Kadin yang bayar. Jadi tapi gabung anggota Kadin dulu Mbak, khawatirnya nanti anggota Kadinnya sudah bayar protes, ini kok duluin orang yang di luar gitu. Tapi prinsipnya jadi anggota Kadin dulu, murah kok. Jadi klasifikasinya sudah ada dan insya Allah kebermanfaatannya dari informasi. Jadi nanti mungkin kita akan perbaiki sistem lebih bagus lagi supaya kalau ada kegiatan dalam bulan Februari atau bulan Maret apa pameran-pameran, ada agenda kunjungan kemana, misal ada kunjungan pelatihan ekspor dan lain sebagainya, rekan-rekan semua bisa bisa terinfo. Biasanya kita infonya ke media soalnya, semua media bikin press release baru nanti menyebar, tapi kan sudah H plus berapa atau H berapa gitu. Jadi harapannya nanti kita coba lebih konkret lagi Mas Aldi. Siap. Nggak harus nunggu saya tanda tangan, tapi nanti wakil ketuanya. Enggak lah nunggu panjenengan aja, nanti kualat saya. Agak. Januari mawon. Nggih, Ya, Januari aja. lebih enak sama panjenengan. Nanti di tahap awal biarkan Mercury yang daftar. Nah, panjenengan jadi anggotanya Rumah UMKM, nanti saya yang lo ini anggotanya Kadin. Lewat mana? Rumah UMKM kan gitu kan. Nah, gitu loh. Jadi ayo kita akal-akalan terus. Sebentar, sebelum saya ke iklan, ini ada repot ya Mas Boy ini. Ada yang bergabung melalui radio, ya. Iya, yo cok ngamuk Mas. Monggo silakan. Namanya? Halo. Ya. Namanya? Halo, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Silakan langsung Pak. Terima kasih Mercury FM. Baik. Ini talk show yang ditunggu-tunggu sama para pegiat UMKM yang ada di Kota Surabaya. Amin. Jadi tinggal dengerin radio, tapi sayangnya harus interaktif. Kalau nggak interaktif, UMKM nggak bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah lewat radio ini. Siap. Terus pertanyaannya apa Pak? Saya mewakili pengrajin sepatu yang ada di Surabaya Barat, khususnya di Kelurahan Rumo Kalisari, Kelurahan Osowilangon, Tambak Saryoso, Moro Krembangan, dan beberapa kelurahan yang sampai sekarang eksis untuk mengerjakan kerajinan sepatu. Sejak 12 tahun lebih, PSG itu tutup. Tentunya barang-barang yang kami produksi tidak bisa terdistribusi dengan baik. Terus? Tidak bisa berproduksi dengan baik karena apa? Satu, bahan kita harus cari keluar kota. Yang awalnya dulu bahan-bahan ini ada di daerah Kramat Gantung, sekarang kita harus jauh untuk beli di Mojokerto, tentu menjadi lebih mahal. Terus kedua, harapan kami, sepatu kami ini mulai dari anak-anak sampai dewasa. Tidak pernah disentuh oleh pemerintah, tidak pernah juga disentuh perbincangan dalam APBD yang direncanakan oleh para Dewan Kota Surabaya. Padahal keberadaannya ini sudah 60 tahun. Pertanyaan saya, satu untuk Kadin dan HIPMI, dua juga untuk Komisi B yang membidangi ini.
mohon ditinjau, ditilik eksistensi kami sebagai satu-satunya wilayah yang memproduksi sepatu, dan itu bisa menghidupi kami turun-temurun, 4 turunan kami hidup dari situ. Baik. Pertama, harus ada pendampingan agar apa? Agar SDM kami bisa berkompetisi dengan produk-produk sepatu yang lain. Kedua, kami butuh untuk alat, sarana dan prasarana. Butuh juga bahan-bahan itu didatangkan di kota Surabaya. Oke. Baik, paham Pak, paham. Jadi kepada pemerintah kota Surabaya juga, ini terakhir saya bilang, Ya. UMKM boleh tumbuh banyak, anggaran UMKM silakan dibesar-besarkan, tapi keberadaan UMKM yang tradisional bertahun-tahun ini juga harus dipertahankan. Terima kasih Merkuri FM. Pak siapa Pak namanya Pak? Namanya Pak Samsurin dari Tambak Oso Wilangon. Oke, baik, matur nuwun Pak. Matur nuwun. Pak Samsuri dari Tambak Oso Wilangun ya. Oke, baik. Nanti Bro Alvin silakan berkomentar, Pak Mas Ketua juga, tapi kita ke iklan dulu ya. Nah ini penting ya buat saya, kalau enggak muter iklan saya enggak gajian. Kita ke iklan dulu ya, untuk ngasih kesempatan teman-teman di studio. Saya kembali ke dialog kita. Tadi ada Pak Samsuri. Pak Samsuri, hari ini lagi-lagi rumah UMKM menemukan jalannya untuk membantu yang tertinggal. Dan sebenarnya kami juga ingin mengundang teman-teman dari pemerintah kota sebagai eksekutif, tetapi karena waktunya yang mungkin nggak cocok atau Mas Eri lagi sibuk, nanti kapan-kapan kita yang datang ke sana. Silakan ditanggapi tadi karena ada harapan untuk Mas Ketua Kadin, Mas Andi dan juga Bro Alvin untuk Pak Samsuri tadi. Silakan. Ya, mungkin tadi langsung ke saya sama Mas Alvin ya, terkait sama jenengan kan legislator berarti yang menganggarkan. Nah, kebetulan saya sendiri pakai produknya Indonesia semua. Kayak sepatu ini produk Indonesia, cuma sayangnya buatan Bandung, namanya Nah Project. Sepatu ini yang dipakai oleh Pak Jokowi. Saya tahu kenapa Pak Jokowi pakai sepatu ini. Ternyata ringan, terus kuat dan nyaman. Saya kira produk Indonesia nggak kuat. Jadi saya langsung beli stok, langsung beli 5 gitu. Jadi kalau misalnya rusak, jebol, ya alhamdulillah sampai sekarang dari pertama beli belum jebol sih. Saya kira waktu itu ekspektasi saya paling 3 bulan jebol, ternyata enggak. Yang 4 belum dipakai berarti? Belum. Satu po ke sini. Iya. Ukuran berapa sepatu? Wes cukup aja Mas. Jadi tenang, nanti saya kirim. 44 cukup ya harusnya. Cukup. Kalau udah cukup anak saya cukup. Iya. Pinter Mas Aldi nembak iki. Cal, nanti dikirim buat Mas Aldi, Cal. Siap. Sal, nanti Sal. Ojo lali lo Sal. Nah ini lama-lama minta semua, Mbak Dani sama Mas Aldi, Cal 2. Ya. Nah, terus tadi Mas Samsurin mengatakan ada klaster membuat sepatu. Nah, ada beberapa yang perlu saya garis bawahi. Pertama adalah terkait dengan inovasi. Sepatu yang dibuat itu harus relevan dengan permintaan pasar. Jadi sebelum kita memasarkan produk, kita harus ada riset pasar, kita harus tahu ada yang beli enggak. Kalau misalkan nggak ada yang beli, biasanya pemerintah, baik itu legislatif maupun eksekutif, legislator itu juga bisa mengkampanyekan. Kalau Kadin paling ya hanya membuat gerakan ya cinta produk Indonesia saja. Tapi kalau misalnya dipakai langsung oleh misal Mas Eri Cahyadi, dipakai sama Mas Alvin, dipakai sama tokoh-tokoh masyarakat, itu pasti akan berbeda. Efek influence-nya itu pasti akan lebih banyak dan banyak influencer-influencer dari Surabaya yang bisa kita libatkan. Mungkin salah satu masukan buat Merkuri FM juga, rumah UMKM ini melibatkan influencer-influencer. Siap. Kalau bisa jangan mahal-mahal, yang mau memang semangatnya sama adalah membangun menaik kelaskan UMKM. Biasanya kalau influencer itu sudah ngetarifnya lumayan tinggi, tapi kalau misalnya semangatnya sama, saya yakin gratis saja mau. Siap. Nah, yang kedua terkait sama tadi bahan baku. Bahan baku itu memang katanya sulit, tetapi banyak kok kalau misalnya kita punya database yang sama, contoh kayak yang tadi saya contohkan masalah packaging.
packaging itu kalau misalkan bapak-bapak buka Tokopedia, harga packaging seperti ini itu kan bervariasi. Ada yang harganya 750, 800, 900, bahkan yang 500 juga ada, tapi hasilnya belum tentu sama seperti ekspektasi jenengan. Dari situ bayangkan kalau misalkan Pemkot memiliki big data bersama dengan Kadin, UMKM yang membutuhkan supplier tertentu yang paling murah, kualitasnya seperti apa, ketebalannya berapa, kita bisa mengusulkan, oh jangan beli dari sini. Terjadi bisnis di dalam Indonesia, di dalam Surabaya itu sendiri atau bahkan Jawa Timur itu sendiri. Iya. Jadi domino efeknya akan ada. Nah mungkin pesan saya ketika mungkin nanti bisa dibantu relevansi tetap relevan dengan permintaan pasar, produk-produknya disesuaikan sama market terbesarnya. Contoh misalnya anak muda atau mungkin misal kayak market tolak angin itu kan sudah jelas. Orang yang lagi nggak enak badan, orang yang sudah agak sepuh, sama anak muda yang kebanyakan begadang nonton bola. Ya. Nah itu kan sudah jelas tuh Mas Aldi. Jadi paling tidak kita harus ada komunikasi antar stakeholder. Nggak cuma Merkuri harus datengin bikin acara gini dulu baru terjadi komunikasi seperti ini. Biasanya mari ngono lali. Nah, Enggak, sumpah enggak. Nah kalau gitu nanti Mas Aldi direkam ini Mas. Oh iya, saya tiap hari rekaman Mas. Iya. Berarti nanti silakan teman-teman berkomunikasi secara intens. Siap. Kadin prinsipnya kalau misalnya perlu tak deklarasikan juga misalnya. Jadi media partnernya Merkuri FM, ada juga nanti yang radio ya. Kan ada jaringannya Merkuri tuh. Terus habis itu ada yang medsos, pengelola medsosnya seperti apa. Siap. Online medianya seperti apa. Itu silakan. Jadi silakan gabung dalam ekosistem Kadin. Siap. Langsung MOU Januari ya Mas ya. Siap. Masih. Ya, Mas Ketua, kalau tadi disebut mesti riset. Nah kalau misalnya ini turun-temurun mungkin susah riset, nah itulah pentingnya kita berkolaborasi ya. Betul begitu ya? Benar. Nah, jadi kayak misalkan contoh kecil rokok Sampurna. Iya benar ya? Ya. Yang di Jalan Perak itu apa? Ya Sampurna ya? Ya. House of Sampurna. Sampurna. Itu kan sudah 3 generasi ngelinting rokok. Saya sempat nyoba yang punya Wismilak. Ini bukan bukan kampanye rokok ya, tapi nyoba sendiri tuh ternyata ngelinting itu perlu keahlian khusus. Nah, mungkin ada affirmative action dari pemerintah untuk bisa melindungi turun-menurun itu tadi. Jadi 3 generasi itu dijadikan kayak wisata usaha. Kayak misalkan di daerah Osilangun kan ada Eco Park dan lain sebagainya. Ya. Nah itu mungkin untuk pembuatan sepatu itu bisa dijadikan edukasi juga bagi anak-anak membuat industri IKM, industri kecil menengah yang kira-kira ketika kunjungan itu bisa buat belajar juga. Oke. Di Belanda itu ada Mas Aldi, namanya Zanseskan. Itu bikin keju. Orang datang ke sana sebenarnya garek tuku keju iso. Tapi ternyata dia datang foto-foto, ngelihat pemandangan, bercengkrama sama orang pembuat keju dan lain sebagainya. Itu membuat experience yang berbeda. Jadi orang datang tourism juga dapat, edukasi juga dapat, produk juga dapat. Baik. Nah ini juga sebagian menjadi tugasnya Bro Alvin ya, sebagai legislator. Bro, ayo dong bantuin kita bro. Ya, baik, terima kasih. Kalau kita bicara sepatu, tadi dari Bro Ketua dari Bandung, saya dari yang dekat-dekat sini aja. Ini sepatu yang menggunakan EcoPrint. Dan saya sepakat bahwa memang kita harus memulai, kalau kita bilang cinta produk Indonesia, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Apa sih yang kita pakai dalam sehari-hari? Kemudian tadi dari pemirsa, audiens yang mengutarakan bahwa dia sudah berapa generasi? 3 atau 4 generasi bergerak di dalam bidang sepatu. Sekali lagi saya harus melihat, satu, apakah beliaunya sudah NIB? Apakah sudah dibina oleh dinas? Dalam hal ini dinas koperasi. Kemudian seperti tadi yang dikatakan oleh Bro Ketua juga, apakah ada demand-nya? Permasalahan di UMKM kita, karena saya sering reses dan
Komisi B adalah salah satu komisi yang berkaitan dengan UMKM. Karena Komisi B, Komisi Ekonomi dan Keuangan. Permasalahan kita di UMKM kita adalah nomor satu bukan pemodalan sebenarnya. Justru nomor satu adalah bagaimana kita mengetahui market needs. Kebutuhan pasar ini seperti apa? Apakah sepatu yang dibuat itu masih disukai? Pangsa pasarnya seperti apa? Kalau memang ternyata nggak bisa membuat seperti yang disukai, kira-kira apakah bisa menciptakan pasar yang baru? Mungkin kita bilang sepatu yang dibuat bisa digunakan untuk sepatu yang orang-orang yang bermasalah dengan kaki. Kan ada itu, sepatu yang khusus buat sepatu kaki yang flat, kaki yang rata itu. Atau dia juga bisa membuat sepatu yang dengan kriteria tertentu seperti itu. Nah, ini yang harus dilihat. Dari Pemkot juga sudah ada satu program bahwa tiap tahun untuk seragam ataupun sepatu untuk masyarakat MBR itu ada istilah itu disiapkan oleh Pemkot. Dan nantinya akan mengambil UMKM dari daerah sekitar. Nah, ini saya pikir dari Bapak tadi harus bisa istilah itu menginformasikan lebih seperti apa. Atau kalau tidak bisa juga men-DM saya di Instagram saya. Oke. alfian.dpr. Oke. Alpha London, Fanta India, Alpha November .dpr. Delta Papa Romeo. Mungkin di sana. Kemudian dari apa lagi ya? Ada yang belum saya jawab mungkin? Cukup lah ya. Intinya kalau menurut saya adalah memang belum terjangkau. Pemkot mungkin punya kebijakan, Pemkot punya program, tetapi itu belum merata. Nah, inilah, dan terima kasih sudah membuka diri Bro Alfian untuk men-DM, ya itu barangkali Bro. Ya, baik. Saya kira itu, dan itulah pentingnya rumah UMKM, sahabat Merkuri dan teman-teman semuanya, bahwa kemudian yuk kalau misalnya berjuang sendiri agak susah, hari ini kita punya Pak Ketua Kadin Surabaya yang akan membantu kita untuk bersama-sama bangkit lebih hebat. Ya, saya juga melihat ada teman-teman dari perwakilan dari Forum Zakat Jawa Timur ya. Silakan sampaikan nama panjenengan. Gak ada lagi mikrofon ya? Boleh pakai mic saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozi dari Lembaga Amil Zakat Nurul Falah, perwakilan dari Forum Zakat Jawa Timur. Dari beberapa teman-teman Forum Zakat itu memang ada beberapa lembaga yang sudah melakukan program UMKM. Seperti di Sahabat Mustahik itu ada namanya kalau nggak salah itu intinya itu gerakan masyarakat berdaya. Nah, hampir di Beratang itu seluruh UMKM, tapi memang UMKM kecil-kecil Pak. Jadi kita memang membantu pemodalan. Nah, seperti di lembaga saya sendiri juga sama, itu kita membantu modal kayak tanggung renteng namanya. Jadi kalau zakat itu kan memang harus produktif. Nah, kalau produktif itu bisa bergantian. Artinya kita bisa dikatakan kalau perbankan itu non anggunan, non bunga. Nah, kita juga membina untuk bagaimana mereka yang menjadi katakanlah mustahik itu menjadi muzaki. Nah, goalnya di situ. Nah, saya sangat tertarik tadi pada saya juga pernah membersamai, yakni apa namanya, Mahesa, UMKM Mahesa kalau nggak salah. Nah itu juga pernah ikut juga
pelatihan NIB sampai kepada pendaftaran. Nah ini mungkin belum merata NIB itu. Nah itu mungkin bisa kita sosialisasikan bersama, dan Forum Zakat juga siap untuk membersamai UMKM yang baru memulai. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Salam dari Pak Ketua kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Satu lagi kita sudah mendapatkan komitmen luar biasa. Ini baru kelas kecil, ini baru awalan. Saya membayangkan kalau ini kemudian bergulir luar biasa. Dan Pak Ketua hanya punya waktu sampai 4:30, izinkan Bapak Ibu sekalian karena beliau memang harus mengejar flight ke Jakarta dan rehat juga untuk kesehatan karena beliau harus terbang ke Australia dan segala sesuatunya. Tapi Pak Ketua izinkan saya memperkenalkan, saya pernah menghadirkan anak muda ini di perbincangan Rumah Inspirasinya Merkuri. Dia relatif usianya masih muda, dia memulai jualan hijabnya dari from zero to hero. Paling tidak dalam kapasitas dia. Nama produknya apa? IZ. Silakan Mbak Cantik. Wis tala ojo melo Aidan. Silakan Mbak. Aku lali jenenge tapi. Mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Solihah. Saya owner dari IC. Jadi IC itu fashion muslim. Produk-produk kami juga seputar fashion muslim, dan saya saat ini semester 7, masih kuliah juga. Dan mungkin saya menunggu kolaborasi ke depannya sih. Mungkin kalau dari saya sendiri kan dari universitas mungkin sudah banyak pelatihan-pelatihan untuk NIB, untuk digital marketing dan lain sebagainya. Mungkin ke depannya saya menunggu lebih banyak lagi mungkin Pak ya, pendampingan-pendampingan untuk mengembangkan UMKM kita. Mungkin seperti itu. Boleh. Oke Pak. Iya boleh. Anissa. Ya. Iya kaca didik loh, Anissa. Terima kasih Mbak Anissa. Pak Ketua, sebelum meninggalkan kami semua, bro, tak tahan sampai jam 5 ya, kalau nanti dialognya sampai masih akan berlanjut, tapi Pak Ketua kita kasih kesempatan untuk menanggapi apa yang hari ini sudah dihadiri. Monggo silakan. Ya terakhir tadi sebenarnya ya itu tadi konkretnya kan sudah akan bareng. Terus mau nanya ke Mbak Nisa, sudah ada toko di Tokopedia? Di Shopee. Nah kebetulan salah satu wakil ketua umum Kadin Surabaya itu adalah regional manager untuk Jawa Bali. Gojek, Tokopedia. Jadi nanti kalau misalkan butuh kira-kira menjual online baik platform yang ada di ini juga sebenarnya bisa. Terus yang kedua kita juga ada kerjasama dengan Rumah BUMN namanya. Rumah BUMN itu adalah kaukus anak-anak muda juga, BUMN muda yang memiliki semangat yang sama untuk selain profesional tapi juga UMKM. Mungkin nanti bisa disinergiin sama rumah UMKM-nya. Juga ada di daerah mana? Dekat-dekat sini kalau nggak salah, Rumah BUMN. Di mana? Tamrin. Agus Salim, benar. Iya. Nah nanti saya kenalkan sama Mas Rizky juga, Mas Aldi. Jadi Siap. intinya adalah connecting the dots. Jadi apa yang bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan kemampuan, kapasitas dari teman-teman UMKM, Kadin akan mendukung karena masuk dalam salah satu prioritas peningkatan upscaling dari Kadin yaitu UMKM. Mungkin saya sekaligus pamit, mohon maaf tadi saya datangnya cukup telat dan pulang duluan ONH Plus kan kayak gitu. Ya, Datang paling akhir, pulang paling duluan. Tapi ini demi keamanan bersama. Baik. Prinsipnya kalau misalnya dia mau tahu nomor saya nanti bisa ke Pak Boy. Boy Amin berdiri dulu, Mas Om Boy. Wah Nah, ini guru saya ini. Nah kebetulan Om Boy ini juga di Kadin Jawa Timur di banyak organisasi lah. Siap. Kalau dia mau sambung rasa dengan saya, nomor saya ada di Mas Boy, Om Boy kalau Baik. saya manggilnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Ketua, sabar dulu. Teman-teman dari Barto and Friend ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa awalannya sudah mereka lakukan. Ini bukan pertama dan terakhir. Ini adalah binaan-binaan Barto and Friends dan hari ini ada penyerahan sertifikat
dari pelatihan yang sudah mereka ikuti. Produk-produknya sudah didisplay di sebelah ini. Apakah Pak Ketua yang harus menyerahkan? Kayaknya nggak mungkin ya. Atau mau menyerahkan? Berkenan, nggak apa-apa ya? Bismillah, wis, aman. Oke, silakan Pak Ketua. Yang pertama untuk siapa? Mbak, sampai di sini. Nah, nerima dari Pak Ketua. Lucy di sini, Lus. Oh, Lucy di sana betul ya? Oke, baik. Mbak Tri Andari, sertifikat pelatihan, silakan. Terima kasih ya. Oke, ada berapa ini yang? Baik, terima kasih Mbak Tri, silakan. Kemudian Mbak Tuti Ratnasari ya. Oke. Silakan. Kemudian Mbak Mariska. Baik, ini untuk Mbak Mariska. Terima kasih banyak Mbak Mariska, monggo silakan. Oke, dan yang terakhir 4 ya Lus ya. Oke, ada Mbak Isti Setiawati, silakan. Baik, izinkan kami berfoto dengan Pak Ketua, dengan Bro Alvin sebelum Pak Ketua meninggalkan kami semua. Pak Edward, yuk kita ikatan foto yuk. Silakan. Pak Ed, silakan. Oke, baik. Tenang, yang lain nanti kita foto-fotoan di kesempatan yang lain ya. Mau di Batu, mau di mana, oke. Pak Ketua, terima kasih banyak. Sehat-sehat, sampaikan salam untuk keluarga, normal kelahirannya. Monggo, selamat jalan Mas Andi, sukses. Januari kita ketemu ya Mas? Siap? Oke. Baik, kita masih punya Bro Alfian dari Komisi B, benar ya Bro ya? Komisi B DPRD Kota Surabaya. Silakan teman-teman dari komunitas anggur atau mungkin komunitas anggur, mumpung ada legislatif. Cerita soal anggurmu yang enggak apa-apa Pak Rato, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami komunitas anggur Surabaya, anggur bukan anggur minuman ya, tapi anggur tanaman, anggur buah. Kami berdiri juga masih muda, baru tahun 2002 ini. Dan seperti yang dibicarakan tadi, kami 3 minggu lalu juga membicarakan tentang NIB, yaitu anggota-anggota kami yang memiliki usaha jual beli bibit dan lain-lain itu untuk urus NIB, seperti itu. Kan saya sendiri kalau di RW saya sekretaris RW, jadi tahu tentang UMKM dan lain-lain. Kebetulan saya juga sekretaris di Giat Kria UMKM, komunitas UMKM di wilayah RW kami. Jadi saya dorong juga teman-teman anggur untuk mengurus NIB seperti itu. Karena produk-produknya nanti ke depan kan juga banyak sekali produk turunan atau produk panenannya itu. Jadi apa yang kami lakukan, kami cita-citakan yaitu menganggurkan Surabaya. Jadi membudidayakan anggur atau memacu untuk terbentuknya kampung-kampung anggur di Surabaya. Itu misi kami. Jadi bila ada wilayah yang ingin memiliki tanaman-tanaman anggur, kebun anggur atau di ruang-ruang depan-depan rumah untuk hiasan anggur, bisa menghubungi kami juga. Kan nanti ada binaan, soalnya anggur itu enggak seperti pohon-pohon mangga atau yang lain ditanam, dipupuk sudah tumbuh, tapi ada proses lain yang lebih jelimet supaya bisa berbuah, seperti itu. Dari saya oh ya,
Kalau misalnya ada yang ingin melihat di mana sih di Surabaya ada kebun anggur, silakan datang di Darmo Baru Barat, Sonokuijenan. Di sana kami ada kebun percontohan, ada jogging tracknya. Jadi kalau pagi sana juga jalan-jalan, ada gazebo. Kalau bawa anak-anak juga asik, ada burung, ada kelinci. Jadi memang kita konsep nantinya kita setiap bulan bikin pelatihan. Kita usahakan gratis dan kita akan bagi-bagi bibit bagi para pesertanya. Tapi nanti juga ada syarat-syarat yang harus kita berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau di sebelah Pak Roto, Mas Ali ini yang sudah mengkomersialkan, sudah menjual, bukan hanya sebagai sekedar hobi, tapi itu menghasilkan juga gitu ya. Nanti kalau sudah skalanya lebih besar, butuh reseller, kita bisa kolaborasi lagi kan. Nah itu dia pentingnya. Bro Alfian mau komentar soal teman-teman yang sebenarnya nggak di komando pun mereka punya, tetapi gimana bro? Ya, saya mengapresiasi ya dari teman-teman komunitas anggur yang sudah, saya sempat kaget juga di Surabaya bisa nanam anggur gitu kan. Kalau boleh tahu produk yang sudah dihasilkan apa aja Pak? Untuk sementara produk-produk turunan kita belum bikin, masih rencana bikin wine atau dan lain-lain itu. Sementara yang ini menopang untuk berjalannya kegiatan adalah jual bibitnya Mas Yan. Kalau jual buah, kami di Surabaya belum punya kebun yang skala industri, belum ada. Jadi faktor lahannya kan masih sangat terbatas. Kebanyakan hanya nanam sampai paling 10 pohon, itu selalu habis. Sebelum panen sudah di open sale sudah. Oh oke. Gitu, oke. Terima kasih. Ya. Karena kalau kita melihat di Surabaya ini yang jualannya nasi kebuli, apalagi daerah Ampel itu kan kebutuhan kismis itu sangat besar. Bahkan ada, kalau kita lihat di toko-toko yang menjual kurma itu kan mereka juga menjual kismis juga, yang didatangkan dari luar. Bahkan saya termasuk yang suka makan kismis Pak. Jadi saya ke sana, saya nyobain kismisnya kan ada beberapa tipe gitu kan. Dari yang manis sampai yang nggak manis. Sampai dari warnanya yang gelap sampai warnanya kuning terang gitu. Saya melihat bahwa sebenarnya ada satu, kita bilang nilai tambah kalau memang itu bisa dijual menjadi seperti kayak kismis itu. Sedangkan kalau kebutuhan lahan, saya pikir ya Pak, selama dari komunitas Bapak ini bisa memberikan satu gambaran nilai ekonomi yang kita bilang proyeksi nilai ekonominya itu seberapa besar, nah itu nanti bisa dikerjasamakan. Betul Pak. Ya itu yang kan? sedang kami rintis. Bisa juga kita kerjasamakan dengan teman-teman Karang Taruna. Supaya yang kemarin yang gangster-gangster itu supaya daripada kengangguran, ya sudah nanam aja. Nanti kalau mau fightnya di ML gitu kan. Atau FF. Gitu. Nah itu kan lebih produktif. Dan saya pikir ini yang bisa menjadi salah satu langkah pertama kita untuk memajukan dari komunitas anggur. Tapi kalau anggurnya dijual fresh pun, kalau semuanya ada perusahaan yang bergerak dalam bentuk minuman keras kan nggak masalah juga kan Pak? Ya oke, berarti kan kita bilang terbuka. Oh ini ya. Saya berharap bahwa dengan langkah ini kita bisa lebih maju dan ekonomi Surabaya juga bisa bergerak lebih cepat dan kita bisa bangkit lebih kuat ya, seperti itu. Oke. Ya, makasih. Thank you bro. Kita masih punya satu sesi yang terakhir, tapi izinkan saya untuk kita break dulu kayak tadi. Kita ke iklan dulu teman-teman di studio. Kita putar iklan dulu ya. Kita lanjutkan, kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada, kita masih bersama
anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Silakan menyampaikan unek-unek Anda. Hari ini kita mengawali berdirinya berkolaborasinya kita semua dalam rumah UMKM. Silakan. Diana, Mavindo, mau pesan apa? Mie goreng enggak ada di sini. Diana enggak ya? Teman-teman yang baru dapat sertifikat mungkin mau nitip apa gitu? Pak, bagaimana caranya Komisi B bisa beli kalau rapat beli produk saya gitu? Boleh. Silakan. Ya. Oh kalau kenal sama Bro Alfian nanti dibeli langsung Pak. Anggurnya nanti kan dibeli langsung. Gitu ya Bro ya. Silakan. Ada? Ada enggak? Aram-aramnya enak katanya Bro Alfian. Saya tahu siapa yang bikin. Silakan. Mungkin ada di antara Mbak. Mau nanya Mbak? Loh kok enggak? Nanya aja. Ya? Oh, stafnya nggak berani nanya, Bro? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Collection. Begini Mas Rudi, saya kan non kuliner. Non kuliner itu kok tidak seperti kuliner ya Mas Rudi. Kalau non kuliner itu kan laris manis. Kalau non kuliner itu kok rodok gimana ya? Seperti itu. Sampun. Badri ya? Ya, kalau yang non kuliner itu kan nggak seksi Bro. Nah hari ini jadi konsultan bisnis Bro. Silakan Bro Alfian. Iya baik, maaf tadi namanya siapa? Mbak Tri. Mbak Tri ya. Mbak Tri produksinya apa ya? Bros. Oke, bros. Souvenir ya. Ya. Gift ya. Baik. Kalau kita bicara tentang ya kalau memang makan minum itu selalu kita konsumsi gitu. Apalagi memang di kantor DPRD pun ataupun juga di Pemkot selalu tiap kali rapat itu kita selalu ada maminnya. Bahkan kalau di DPRD sekali rapat itu kita ada nasi kotak satu, kemudian ada satu kotak lagi camilan. Kalau hari itu 5 kali rapat berarti 5 nasi set. kotak. Seperti itu. Tapi kalau saya melihat apakah di luar dari mamin itu tidak diperhatikan, saya melihat juga tidak juga. Karena dari event-event barusan yang kita lakukan, seperti kemarin di Tunjungan, itu tiap peserta itu membawa pulang satu goodie bag yang di dalamnya itu juga ada produk-produk UMKM yang non-manmade. Kalau saya pikir adalah bagaimana brosnya dari Mbak ini menarik di pasar. Nah, coba sekarang saya mau tahu apakah produk yang Mbak bikin ini sekarang Mbak pakai sekarang ini? Pakai enggak? Belum ya? Kenapa? Brosnya yang dipakai sekarang yang diproduksi? Nggih, kalau saya produksinya seperti ini. Oh, oke. Oke, seperti itu. Kebetulan kayak ini tadi cepet-cepetan soalnya ngambilnya. Oh, maaf. ya. Juga. Ini apa? Oke. Saya juga pakai, bentar. Mana ya plat saya? Loh. Oh, di mana ini? Ada yang kenal brand ini? Apa itu Bro? Dina Design. Dina Design. Produk UMKM, ada yang tahu? Ini juga UMKM-nya Surabaya.
Ini yang selalu menemani saya kalau saya lagi acara, saya butuh hanya simple aja, saya pakai clutch, ya sudah saya tinggal pakai. Seperti itu. Saya melihat bahwa kadang orang itu melihat bukan cuma dari iklan. Jadi kayak gini, bayangkan Mbak kalau pergi ke satu tempat yang kita bilang apa ya, mau beli mungkin mesin cuci deh. Ketemu dengan SPG-nya. SPG-nya bilang, oh merek ini aja. Tapi nggak lama kemudian, Mbak ketemu dengan teman SD. Terus teman SD ini ngomong, oh pakai merek A saja. Merek A-nya sudah saya pakai 3 tahun. Bagus, bersih, nggak ada masalah. Kira-kira yang Mbak akan beli itu merek yang direkomendasikan oleh SPG-nya atau merek A yang dikatakan oleh temannya? Kira-kira yang mana? Atau coba teman-teman yang ada di sini, kira-kira yang akan dibeli adalah merek A atau mereknya SPG? Merek A. Why? Kenapa? Ya, sama dengan produk kita. Kalau kita bilang UMKM, kita nggak bisa, ini apa tuh, budget kita untuk istilah itu promosi itu kecil atau nggak ada budget. Oke, kira-kira yang kita bisa lakukan apa? Saya berharap bahwa teman-teman UMKM itu punya satu mindset sebagai pengusaha. Pengusaha itu punya salah satu kriteria adalah kreatif. Apa yang bisa dilakukan. Kemudian juga pengusaha itu tidak berpikiran tentang cuannya berapa, tapi resikonya itu gimana. Itu pengusaha yang baik. Terus juga tentang, tadi saya lihat ada anak kecil, ya kan. Mungkin sedikit kita ini ya. Kira-kira kalau siapa yang sudah punya anak kecil di sini? Banyak ya? Oke. Kalau kita punya anak kecil yang baru berjalan, kemudian tiba-tiba dia mungkin nggak sengaja jatuh, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang sering dilakukan? Ada yang mau jawab? Menolong, oke. Mesemangati, bagus. Ada lagi yang lain? Seberapa sering kita melihat yang kemudian dia pukul-pukul lantainya, terus dia bilang, sudah jangan nangis, lantainya yang nakal. Berapa sering kita melakukan itu? Atau pernahkah kita waktu kecil, kita juga diperlakukan seperti itu? Banyak. Pernah ya? Secara tidak langsung kita mengajarkan apa tuh anak kecil ini? Yes. Secara tidak langsung kita menanamkan di dalam mindset anak kecil itu, kita memprogram anak kecil itu, bahwa suatu ketika pada saat dirimu menemui suatu kendala, solusinya adalah mencari kambing hitam. Dan itu bukan mental seorang pemenang. Saya senang di sini ada yang menolong, menyemangati. Karena pada saat saya reses di tempat-tempat lain, ya kebanyakan, ya udah Pak, langsung kita angkat aja. Angkat itu pun juga bukan solusi. Karena kalau kita langsung mengangkat anak itu, kita mengajarkan apa sih? Dia harus bergantung kepada orang tuanya. Dan sampai kapan orang tuanya bisa digantungi?
Jadi sebenarnya di UMKM kita permasalahan yang nomor satu adalah mindset, mental. Makanya kenapa Pak Jokowi mengatakan revolusi mental. Dan mental ini adalah fondasi sebenarnya. Saya mengatakan kepada Dinas Koperasi, dari pelatihan sebegitu banyak yang kita lakukan, apakah kita melakukan pelatihan mental? Kalau itu belum ada, anggarkan, lakukan. 2030, di mana prediksi bahwa Indonesia akan menjadi, kita punya bonus demografi, itu cuma beberapa tahun aja loh. Sekarang 2022, hanya punya 8 tahun. 2030 pada saat kita bonus demografi, artinya jumlah penduduk yang produktif kita banyak, itu bukan berarti itu kita jadi pemenang. Bisa bermata dua. Kalau memang dia punya mental yang bagus, dia punya skill yang bagus, Indonesia melesat. Tapi kalau dia punya mental yang mental yang jelek, atau dia nggak punya skill apapun, itu jadi beban negara. Bayangkan aja, sekarang BLT kita berapa besar anggarannya. Jadi, kalau boleh ini sekaligus jadi closing statement, boleh Pak? Tunggu, masih ada satu lagi yang ingin bertanya. Oke, masih. Kita tutup setelah ini closing statement ya bro ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ngikuti, mohon izin Pak Dewan, saya panggil Bro Alvin gitu ya. Alfian. Terima kasih. Cukup sederhana, saya tempat tinggal di wilayah Surabaya Barat. Kebetulan saya mantan dari Ketua LPMK di wilayah Surabaya Barat. Kami memiliki binaan. Ada satu permasalahan yang mungkin bisa dikatakan sederhana tapi juga sangat penting terkait permodalan Pak. Permodalan di kota Surabaya ini yang saya pernah mengikuti ketika berdiskusi dengan pemerintah kota, setahu saya itu ada perbankan yang dikelola oleh pemerintah kota Surabaya. Enggak tahu namanya BBR atau bank, saya enggak tahu. Cuman yang saya tanyakan kepada teman-teman legislatif, kalau memang memungkinkan, ini kan lembaga legislatif ini ada 50 orang nih. Saya sangat apresiasi Pak Alfian bisa hadir di sini, mudah-mudahan Merkuri bisa mendatangkan Pak Alfian, Bro Alfian yang lain. Sehingga perbankan kemudahan berusaha permodalan yang sebenarnya UMKM itu tidak terlalu besar Pak. Berapa sih budgetnya UMKM itu yang bisa disupport perbankan oleh yang dimiliki pemerintah kota? Di lapangan yang terjadi untuk memudahkan, sekarang ini orang pakai pinjol. Pinjol ini kan bermasalah. Kami mohon mungkin dari teman-teman legislatif 50 orang itu bisa melakukan sosialisasi dan mendorong pemerintah kota Surabaya tidak harus mencadangkan pada anggaran. Tapi kalau memang itu dari perbankan ada, berapa sih umpama dalam tanda kutip orang jualan pisang goreng di sebuah komplek, omsetnya berapa? Berapa budget mereka yang harus bisa didapatkan? Harus ada kriteria-kriteria, range berapa, maksimal berapa. Karena itu adalah perputaran yang cukup besar. Kalau kita pakai pinjol seperti apa? Saya punya 7 kelompok usaha bersama yang ada di wilayah Surabaya Barat. Anggotanya satu kelompok itu sampai 80-90. Cukup besar. Tapi pemerintah kota Surabaya sampai saat ini saya belum pernah tahu bahwa saya difasilitasi oleh perbankan kota Surabaya. Kita masuk ke Bank Jatim terlalu tinggi Pak. Terlalu tinggi apa? Ndaki-ndaki lah katanya orang Surabaya. Wong-wong Surabaya itu loh. Nah harapan saya segera disosialisasikan kalau kita memang mau survive di 2023, UMKM ini difasilitasi dengan bank yang dikelola oleh pemerintah kota. Tentukan kami, untuk pedagang gorengan sekian sampai sekian. Untuk usaha yang lain apa? Ini sekian sampai sekian.
ada range-nya, sehingga itu jelas. Bunganya sekian, oh ternyata untuk pemerintah kota, untuk warga Surabaya. Tadi Bro Alfian tadi menyampaikan yang penting ada INB. Karena saya melihat terima kasih pemerintah kota juga sudah memfasilitasi. NIB itu sudah bisa difasilitasi. Melalui aplikasi RT RW sudah bisa. Cuman sekarang NIB untuk apa? Apakah hanya untuk pemerintah kota? Apakah untuk dinas koperasi? Paling tidak kemudahan berusaha dengan permodalan. Kalau kita mau ganti wajan, ganti kompor, paling tidak ganti kompor 1 juta, paling tidak. Nah minimal ini yang ingin kami dorong, kami mohon pemerintah kota, legislasi, legislator dari pemerintah kota Surabaya, DPRD kota Surabaya bisa segera mensosialisasikan. Perbankan yang ada di pemerintah kota harus turun mensupport UMKM yang ada di kota Surabaya. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Kamto. Salah, cari ini Kak Popo, sendengi sopo aja Kak Popo. Silakan bro. Baik, ya terima kasih. Surabaya punya BPR Pak, namanya SAU, Surya Arta Utama. SAU juga berada di bawahnya Komisi B. SAU ini di tahun mendatang, di 2023, akan menjadi BPR yang istilahnya itu buku 2. Karena kita juga menambahkan istilah itu penyertaan modal hingga 70M di dalam BPR SAU ini. Dan di dalam perdanya itu kita menekankan juga bahwa BPR SAU ini fokus di usaha mikro kecil. Karena rananya kota hanya mikro kecil. Menengah ke atas itu sudah rananya provinsi. Jadi di dalam pasal keberapa ya saya ini, itu kita ada fokus, meminta BPR SAU ini dia fokus ke usaha mikro kecil, koperasi, ekonomi kreatif, dan perusahaan daerah. Dan programnya nanti untuk UMKM adalah 3% Pak setahun. 3% setahun ini lebih kecil daripada yang tadi yang Bapak katakan pinjol ataupun juga bank titil. Ada yang pernah hubungan dengan bank titil di sini? Ada? Ada. Nggak ngaku ya. Kita lihat pinjol itu berapa persen dia ngambil. Bank titil itu lebih ngeri, lebih sadis. Kalau kita bilang jangan Afgan seperti itulah. Afgan kan punya lagu sadis gitu. Dia lebih sadis bank titil itu. Tapi kenapa UMKM kita, bahkan pedagang pasar kita banyak yang berhubungan dengan bank titil? Karena nggak ribet, gampang, terus nggak perlu ke tempatnya untuk bayar. Yang itu yang datang. Tapi kalau nggak bayar, ya siap-siap juga diteror. Ya kan? Jadi kalau dari sisi ini seperti itu Pak. Bahkan saya pernah tanya dengan Dinas Koperasi, pemodalan apa yang sudah pernah dilakukan. Dan Dinas Koperasi mengatakan begini, Pak, Dinas Koperasi sebenarnya kondisinya itu masih ngutang sama kementerian. Jadi kementerian ini pernah memberikan modal. Bukan memberikan ya, ini istilahnya tuh kayak semacam tanggung renteng. Jadi dibuat kelompok-kelompok, oke, tanggung renteng kita. Dinas Koperasi yang jadi penyalurnya. Apa yang terjadi? Kenapa Pak? Betul. Ngilang Pak, ghosting. Kalau istilah kekinian kan sekarang ghosting.
Sudah. Bahkan yang penanggung jawabnya itu ditanyain pun juga lepas tangan. Karena memang tidak ada sesuatu yang dijaminkan di sana. Nah ini yang makanya kenapa tadi saya mengatakan mental ya. Nah ini yang harus dipegang. Itu yang terjadi. Jadi saya berharap bahwa dengan nanti ininya BPRSAU menerapkan 3% setahun, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM, terutama usaha mikro kecil untuk istilah itu bergerak lebih baik, naik kelas lah seperti itu. Nah, saya melihat ini mungkin saya sambungkan dengan closing statement saya ya. Monggo silakan bro. Saya mengapresiasi dari Make Your FM yang sudah membuat rumah UMKM. Kalau bahasa Inggris rumah itu kan ada dua, home atau house. Tapi saya lebih prefer adalah menggunakan home. Karena kalau kita bicara home, itu kita punya satu pandangan yang sama bahwa yang bergabung di sini itu bisa sama-sama maju. Kalau kita bilang anggapannya itu kayak filosofi bambu. Kalau kita perhatikan pohon bambu itu dia akan naik itu dia bukan satu yang dia naik paling, tapi dia akan mengajak yang lain itu sama-sama naik. Dan saya berharap dari rumah UMKM ini bisa membina UMKM yang ada, terutama bukan cuma soal pemasaran dan pemodalan, tapi adalah berbicara tentang bagaimana UMKM ini punya laporan keuangan yang benar. Kalau UMKM kita punya laporan keuangan yang benar, dicatat hari ini pemasukan sekian, pengeluaran ini, dan punya disiplin keuangan yang baik. Laporan keuangan ini loh bisa kita bawa ke lembaga keuangan sebagai ini loh. Kalau kita mau mengajukan kredit, mengajukan pemodalan, nih, saya punya omset sekian, saya punya profit sekian, HPP saya itu segini. Ini yang kadang-kadang saya merasa sedih pada saat UMKM yang saya temuin itu belum ada seperti itu. Kenapa jual harga sekian? Ya kira-kira Pak, karena saya lihat yang lain harganya segitu. Berapa keuntungannya? Ya nggak jelas. Apalagi adalah kalau hari itu dia untung 100, yang dipakai bisa-bisa 100 itu. Kalau kita bicara bisnis yang baik, usaha yang baik, untung 100, nggak akan kita pakai 100. Bisa-bisa maksimum kita pakai 25. 10 mungkin kita pakai. Yang lainnya buat apa? Ada yang buat tabung, buat nambah lagi modalnya. Nah ini yang saya pikir rumah UMKM bisa membantu seperti itu. Apalagi tadi ada berketua, oh Kadin siap untuk oke. Karena saya juga saya juga terharu dan saya juga merasa wow, keren ya. Kita di sini punya satu solidaritas yang tinggi untuk mau maju sama-sama. Padahal kita nggak terlalu kenal semua kan. Ada yang saya kenal Bro Ferdi di sini. Tapi niat untuk maju sama-sama ini loh, ini yang saya harus angkat jempol. Dan saya berharap akan lebih banyak lagi rumah UMKM, atau mungkin lama-lama bukan cuma di sini saja, tapi Merkio FM bisa membuat juga di tempat-tempat yang lain. Kita menjadikan Surabaya sebagai miniatur Indonesia. Bahwa Surabaya dengan aneka penduduknya,
dari berbagai suku, berbagai agama, tapi kita tetap satu. Dan kita ingin sama-sama maju dalam hal ekonomi, punya kemandirian ekonomi. Mungkin itu juga dulu dari saya. Saya Alfian Limardi, terima kasih. Matur Baik. Matos Kelangkong, selamat sore. Selamat sore. Tepuk tangan sekali lagi untuk anggota Komisi B DPRD Surabaya dari PSI, Bro Alfian Limardi. Bro, matur nuwun. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mendapatkan pembenaran, syukur alhamdulillah. Langkah awal kita ini sudah menemukan jalan, tinggal bagaimana kemudian kita meneruskannya dengan bersungguh-sungguh. Kita sudah punya Mas Ketua, Mas Andi, Kadin Surabaya, kita punya Bro Alfian yang bisa menjadi supporting system untuk kita semua. Dan sekali lagi saya berharap mudah-mudahan rumah UMKM-nya ini satu aja di sini, tapi bisa buka cabang di mana-mana. Jangan semuanya buka rumah UMKM, Bro. Ini punya Mercury nih, Bro. Oke. Baik. Baik, franchise, baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum mungkin ada yang mau foto-foto sama Bro Alfian atau memanfaatkan background kita, tapi terima kasih talkshow perdana Rumah UMKM ini, terima kasih karena sudah didukung oleh teman-teman UMKM. Yang pertama Alfi Collection, terima kasih Alfi Collection, sukses terus. Kemudian juga Jus Ren by Dapur Laras, terima kasih sudah mendukung acara kita. Kemudian ada Pia Durian Nyonya Liang, terima kasih. Dan juga ada snack enak wenak Prima BFC Fried Chicken, terima kasih juga sudah mendukung kegiatan kita sore hari ini. Dan tidak lupa juga susu kurma atau Sukur. Dan yang terakhir Pot Cafe Surabaya, terima kasih teman-teman Pot Cafe, sukses terus kita bersama. Dan saya Aldi juga mohon pamit dari talkshow perdana Rumah UMKM menuju Surabaya Bangkit, UMKM Berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.